Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah SWT. Kita berada dalam sehat walafiat, tetapi umur kita sudah berlalu pula 1 tahun. Artinya sudah kurang jatah umur kita 1 tahun, mulai dari jam 00 malam tadi. Dan sudah betul selamat tahun baru, tahun 2023. Semoga pada tahun depan ini kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, diberi kesehatan, nikmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini masih surat Al-Isra, yaitu menyambung pada ayat pada ayat 83 ya, dan 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia itu, a'rada, dia berpaling, wa na'a bi janibihi, dan dia menjauh di samping, maksudnya menjauh dengan angkuh. Wa idza massahu syarru, dan apabila dia ditimpa hal yang buruk, kana ya'usa, dia berputus asa. Qul, katakanlah, setiap orang, kullun, setiap orang atau setiap manusia, ya'malu ala syakilati, beramal dia, bekerja dia atas bentuk, atas niat atau atas kapasitasnya. Farabbukum a'lamu, maka Rabbmu, kamu, Tuhan kamu, a'lam, lebih mengetahui, biman huwa ahda, terhadap orang yang mendapat jalan yang ditunjuki. Orang yang paling dapat petunjuk jalan, ya bolehlah dibalik-balik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, sebelumnya itu dia menjelaskan ada obat dan nikmat yang diberikan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat terbesar. Selain merupakan nikmat, dia juga merupakan obat.
Maka pada ayat ini Allah menjelaskan nikmat itu banyak, selalu diberikan kepada manusia. Sudah diciptakan kita, diberi petunjuk melalui Al-Quran, diberi rezeki dan seterusnya, nikmat yang sangat tidak terhitung. Tapi ada penyakitnya. Ya, ada penyakitnya. Inilah yang diceritakan di dalam ayat ini. Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia itu, sudah merasa senang dia dengan nikmat kami, a'rada, berpaling dia, lupa dia bahwa nikmat itu datang daripada Allah SWT. Wa na'a bijanibih, dan dia menjauh dari Allah, dari pemberi nikmat. Dia berkata, ini adalah hasil usahaku. Ya. Laqad ataitu bi ilmin min indi, kata Fir'aun ini. Itu semua ini ku dapat dari hasil usahaku sendiri. Ya, dengan pengetahuanku sendiri. Ya. Nah, itu contohnya tipe orang-orang yang diberi nikmat kemudian dia menjauh dari Allah SWT. Bila diingatkan dia berkata sombong, na'a bijanibi. Itu apa? Kan ini hasil usaha sendiri. Nah, ini penyakit, perlu diobati. Kemudian penyakit yang kedua, idza massahu syarru kana ya'usa. Apabila dia dirundung yang buruk, kana ya'usa, dia berputus asa. Jadi semuanya itu orang yang berpaling dari mengingat Allah, menjauh dari Allah SWT, tidak mau bertakarrub, hatinya keras, dan apabila dia dirundung yang buruk, dia berputus asa. Nah, ini penyakit kalbu kita yang obatnya sudah disebutkan sebelumnya. Obatnya itu adalah Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran sehingga dia bisa sembuh dari penyakit putus asa. Itu adalah juga penyakit kalbu. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, maka terhindarlah kita dari putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Katakanlah, hai Muhammad, ya, karena dalam kehidupan kita ini bermacam-macam. Setiap kullun itu ada mudhaf ilaihnya yang dibuang, makanya baca kullun. Takdirnya apa? Kullu insanin atau kullu fardin. Setiap orang, setiap manusia, kullu syakhsin. Ya. Dia bekerja ala syakilatih. Nah, syakilatih ini banyak nih penafsirannya oleh para sahabat dan tabi'in. Ibnu Abbas mengatakan syakilatih itu binahiyatihi. Ya, dengan dia beramal menurut jalannya sendiri. Ada lagi yang mengatakan ala tariqatihi wa manhajihi. Setiap orang itu bekerja sesuai dengan cara dan metodenya sendiri. Tapi ada lagi yang berkata setiap orang itu bekerja sesuai menurut niatnya. Apakah niatnya lurus, bengkok, salah atau benar, ya itulah yang dia kerjakan sesuai dengan niatnya. Ya itu semuanya ya hampirlah berdekatan maknanya itu.
Maka manusia itu, setiap orang itu bekerja sesuai menurut kapasitasnya. Apakah dia itu niatnya atau tujuannya atau caranya. Tapi begitulah manusia itu, ya tentu saja tidak seragam ya. Maka yang penting adalah luruskan amal kita, niat kita, tujuan kita, cara kita sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Maka Rabb kamu, Tuhan kamu lebih mengetahui biman huwa ahda sabila, orang yang lebih mendapat petunjuk, orang yang lebih tertunjuki jalannya. Dalam bermacam-macam segala macam usaha orang bekerja sesuai dengan niatnya, sesuai dengan caranya. Ada orang yang caranya benar, ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Maka Allah tahu dari semua keragaman dan macam-macam orang yang bekerja itu. Allah tahu siapa yang lurus jalannya, yang dapat menunjuk. Dan inilah makna ayat ini. Adapun mengenai qiraah, ada perbedaan-perbedaan qiraah yang terdapat dalam ayat ini, itu wana'a bijanibi. Ya, nanti kalau ada orang membaca lain, ya itu na'ani oleh Hamzah dan Al-Kisai dibaca imalah. Imalah itu di gitu, wana tapi kerana dia imalah, nunnya dikasrahkan supaya lebih dekat dengan imalahnya. Jadi dia baca dibaca idza an'amna lil insani a'rada wani'e bacanya. Jadi kalau ada wani'e bijanibih, itu bacanya. Itu maksudnya imalah. Tetapi kalau oleh Abu Amr, itu salah satu imam qari juga yang 7 di antara yang 7, dan satu riwayat dari Asim, dari riwayat Abu Bakar, itu tidak dikasrahkan nunnya. Biasa diimalahkan e-nya wana'e. Dibaca wana'e bijanibih. Itu bacaan-bacaan, perbedaan bacaan pada ayat ini. Ya, supaya kita ingat, karena kalau di Azhar di Kairo biasa, ya siapa itu, Rashad Zaglul itu dan lain-lain itu yang hafal seluruh qiraah. Ya, dia kadang jadi imam membaca qiraah yang tidak pernah didengar orang. Yang kadang-kadang kalau kita yang jarang-jarang mendengarnya, ya terheran-heran ya, kok bacanya gitu. Ya, kok ada bacaan seperti itu. Kalau bagi orang awam dikira salah gitu bacaannya. Tapi itu tidak mengakibatkan perbedaan makna. Karena baca imalah itu biasa dibaca oleh, itu sesuai dengan dialek-dialek yang ada pada dialek bahasa Arab. Baik, kalau ada diskusi bagi kita, silakan. Yap. Yang ayat 84 setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ini apakah ini yang mendasar kaum Jabariyah bahwa kita ini tidak puasa? Ya, bisa ayat ini dijadikan alasan oleh
setiap apa. Kalau orang Qadariyah, ini juga alasannya, setiap orang itu bekerja sesuai menurut kapasitasnya, ya dia dari dia sendiri. Ya. Tapi bagi yang menerjemahkan, karena ada juga dari Al-Farra mengatakan syakilati itu tabiati. Jadi setiap orang itu bekerja sesuai dengan tabiatnya. Ya, apa tabiatnya itulah yang dia kerjakan. Jadi bukan dari usaha upayanya dia, dijadikan alasan oleh orang Jabariyah. Ya. Bisa dijadikan alasan oleh orang Jabariyah. Itulah penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat itu, yang juga diambil oleh orang kemudian untuk menjadi alasan bagi pendiriannya. Ada pendapatnya yang diambil. Ya, bagi kita ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, karena kita ini kan berbeda-beda pekerjaannya. Ya. Tidak seragam kita ini. Berbeda-beda juga niatnya. Berbeda-beda juga caranya. Berbeda-beda juga metode kapasitas kita. Ya. Ada yang ahli, ada yang setengah ahli, ada yang amatiran, ada yang tidak ahli tapi ngerjakan juga. Nah, itu iza wisidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Ada juga sekarang nih, ada yang sok tahu gitu, padahal enggak tahu gitu. Nah, itu kacau dia, rancu dia. Itu keragaman kita ini semua, itu sudah sunnatullah. Tapi ada yang menyatukan kita, yaitu inna rabbaka farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Dari berbagai macam perbedaan-perbedaan di antara kita itu, ada yang ahda sabila. Ya. Itu yang perlu kita ingat. Ya. Wallahu a'lam.